kita bisa banget tertipu dengan menggunakan average ifs yang menghasilkan value, atau menggunakan average if yang lebih parah nih. Dia akan menghasilkan angka, tapi jawabannya belum tentu benar. Video kali ini kita akan ngomongin masalah rata-rata, oke? Rata-rata atau average. Jadi di sini saya punya data produk 1, 2, dan 3. Dan anggaplah data penjualan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Oke, jadi ada 6 bulan. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya buat dapat nilai rata-rata untuk produk 1, untuk produk 2, dan untuk produk 3. Oke, kita akan bahas banyak cara untuk gimana solve problem ini. Dan ada beberapa yang mungkin kita pikir bisa menjadi solusi, tapi ternyata jawabannya nggak sesuai. Oke, jadi yang pertama, mungkin bagi banyak pemula, cara untuk menggunakan atau mencari rata-rata produk 1 itu dengan menggunakan rumus average. Rumus average, dan kita pilih secara manual. Produk 1 ada di sini ya. Jadi dari kolom atau dari sel B3 sampai G6. Enter 60,58. Kemudian kita lakukan yang sama. Dan kali ini produk 2 berada di sini. Ada dari B7 sampai G10. Tip yang sangat handy, kalau kita cuma menggunakan satu fungsi, kita nggak harus kurung tutup ya. Jadi kita bisa langsung enter dan kita dapatkan jawabannya. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan rumus average. Dan produk 3 ada di range ini, G11 sampai G14, dan enter. Kalau jumlah produknya sedikit, no problem. Tapi yang terjadi adalah kalau jumlah produknya banyak dan kita harus memodifikasi setiap sel, ini akan menjadi kerjaan juga ya. Jadi walaupun kita bisa melakukan ini, tapi ini bukan the best way to solve this, karena rumusnya nggak otomatis. Jadi setiap sel kita harus bikin rumus yang baru. Kalau gitu gimana dong? Kalau gitu mungkin yang selanjutnya kita akan berpikir, gimana kalau kita menggunakan average ifs ya. Average ifs walaupun banyak dibilang untuk mencari rata-rata dengan 2 kriteria atau lebih, sebetulnya average ifs juga bisa digunakan untuk mencari nilai rata-rata dengan 1 kriteria. Jadi saya akan menggunakan rumus average ifs. Tab. Nah, average range adalah range di mana kita mau mencari average-nya. Jadi mungkin kita berpikir bahwa kita akan ngeblok data di sini dari B3 sampai G14, kita kunci. Kemudian titik koma, kriteria range yang pertama itu kita ada di sini di kolom A dari A3 sampai A14, kemudian kita kunci, dan kriterianya adalah produk 1. Kita nggak perlu kunci karena saya mau ini menjadi relatif waktu kita copy ke bawah. Jadi saya enter dan ternyata rumus ini memberikan value error. Jadi apa yang terjadi dengan average if? Kenapa average if doesn't work? Kenapa dia nggak bisa? Karena rumus average if memerlukan dimensi dari kotak yang warna merah nih, yang merupakan kriteria range, harus sama dengan kotak yang warna biru. Jadi kalau yang warna biru ini adalah dimensinya 6 kolom, jadi produk ini juga harus 6 kolom. Jadi itulah alasannya kenapa kita nggak dapat value. Untuk rumus ini bekerja ya teman-teman, untuk rumus ini bekerja kita harus melakukan ini. Kita harus bikin kolom bantuan seperti ini, kita isi produk 1, kemudian produk 2 kita isi juga sebanyak 4 baris, dan produk 3 kita isi di bagian bawah sebanyak 4 baris. Nah, baru sekarang kita bisa menggunakan rumus average ifs. Average ifs, average range-nya di mana? Ini dimensinya. Sebanyak 6 kolom. Saya kunci, dan kriteria range-nya harus mengikuti dimensinya. Jadi dimensinya juga seperti ini. Dan yang terakhir kriterianya adalah produk 1. Kita enter, dan baru sekarang kita bisa mendapatkan jawabannya. Jadi untuk average ifs bisa menghasilkan jawabannya, kita perlu tabel bantuan seperti ini. Jadi lagi-lagi mungkin ini bukan the best solusi untuk mencari rata-rata. Nah, kalau gitu mungkin teman-teman mikir, ini kan cuma 1 kriteria ya. Mungkin bisa juga kita pakai average if, tanpa menggunakan S. If tab, range-nya di mana nih? Range di mana kriteria itu berada. Kita akan blok di sini. Saya gunakan F4 untuk kita kunci. Kriterianya adalah produk 1, kita keep relatif.
Dan average range-nya saya akan highlight di sini. Sama seperti tadi kita berpikir bahwa dia akan bisa menghitung average range-nya sesuai produk yang kita tentukan. Enter. Nggak error ya teman-teman ya. Nggak error dan ternyata jawabannya bisa juga nih. Tapi yang terjadi adalah jawabannya nggak akurat dan ini sangat berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena Excel nggak kasih tahu bahwa ini adalah error. Jadi teman-teman bisa berpikir bahwa jawabannya betul, oke, dan kita tinggal, kita save, kita tutup, padahal jawabannya nggak akurat. Jadi apa yang terjadi ya? Kenapa ini bisa berbeda? Lagi-lagi ini disebabkan oleh dimensi. Jadi rumus average if akan memaksakan average range-nya untuk menjadi sama dimensinya. Oke, jadi karena produk ini ya, kotak yang warna biru ini adalah satu kolom dimensinya. Jadi Excel dengan rumus average if hanya akan menghitung ini teman-teman. Oke, hanya akan menghitung dimensi yang pertama, satu kolom. Jadi kalau teman perhatikan average di sini, produk satu, lihat kursor saya, itu adalah 58,25 yang merupakan hasil jawaban di sini, dan bukan jawabannya sebetulnya. Oke. Jadi dari mana saya dapat 58,25? Itu hanya dari kolom yang pertama. Oke, jadi hati-hati karena kalau dimensinya berbeda, ya dimensi dari average range dengan kriteria range yang berbeda, rumus average if akan kasih jawaban yang salah. Oke. Nah, kalau gitu gimana dong? Gimana dong caranya supaya kita bisa dapat jawaban yang benar, oke, tanpa harus bikin tabel bantuan, tanpa harus ditipu dengan average if. Kalau teman-teman menggunakan Excel 365 atau Excel 2021, kita bisa menggunakan rumus dynamic array formula, yaitu filter. Oke. Gimana cara kerja rumus filter ya? Rumus filter itu bekerja seperti ini. Kalau saya gunakan rumus filter, array-nya mana yang mau difilter? Oke. Saya mau memfilter jumlah penjualan di 6 bulan tersebut. Oke, kemudian saya akan pilih filternya. Apa yang mau difilter? Filter berdasarkan apa? Include apa? Kita mau ngefilter berdasarkan apa? Jadi saya akan highlight di sini dan saya buat tanda sama dengan dan saya akan pilih produk satu. Oke, nggak perlu dikurung tutup, enter, dia akan nge-spill gitu. Jadi saya akan double click supaya dia akan nge-spill jawabannya seperti ini 79, 94, oke, kemudian 54 dan bla bla. Dan ini hanya penjualan yang produk satu karena kita nge-filter. Jadi kalau udah kayak gitu ya teman-teman, kalau udah kayak gitu saya akan copy aja di sini, copy, kemudian escape dan saya akan gunakan rumusnya di sini. Oke, kemudian di sini jangan lupa kita kunci dulu F4 supaya datanya absolut. Ini juga F4. Oke, dan sekarang saya akan ngebungkus rumus filter dengan rumus average. Jadi artinya apa? Saya akan ambil data average-nya dari data yang diambil oleh rumus filter yang merupakan hanya penjualan dari produk satu. Enter. Dan saya akan mendapatkan jawabannya. Ini nggak perlu ya, saya bisa delete lagi. Oke, jadi kita bisa copy ke bawah dan kita mendapatkan jawaban yang sama seperti jawabannya tadi. Jadi kalau teman-teman punya Excel 365, manfaatkan betapa powerfulnya rumus filter yang kita kombinasi dengan average untuk dapetin jawabannya langsung. Oke. Kalau teman-teman nggak punya Excel 365, versi sebelumnya, mungkin 2019, 2016, 2013 atau yang sebelumnya, kita bisa menggunakan yang namanya dynamic array formula ya, atau disebut juga CSE, yang artinya Control Shift Enter. Jadi kita bikin rumus ya, yang bersifat array. Oke, teman-teman bukan di Enter tapi di Control Shift Enter. Caranya kita akan klik di sini teman-teman, dan kali ini kita akan menggunakan rumus if yang akan dikombinasikan dengan average. Oke, saya akan tunjukin lagi di sini apa yang dimaksud dengan rumus if. Jadi kita bisa menggunakan rumus if ya untuk ngecek sebuah logical test. Apa logical testnya? Excel, kamu cek ya. Sepanjang ini nih, ya sepanjang di sini saya akan kunci teman-teman. Apakah dia sama dengan produk satu? Oke, kalau sama, kasih jawabannya dalam bentuk array. Jadi saya akan highlight ini semua. Ini sangat menarik ya. Oke, kita akan tes F4 lagi. Dan saya nggak perlu value if false, teman-teman. Saya akan langsung enter atau Control Shift Enter. Oke, ini jawabannya. Jadi apa yang terjadi ya? Kita bilang ke Excel, kalau ini produk satu, kamu ambil semuanya nih, ya angkanya. Dan ini diambil sama Excel, semuanya diambil. Oke, kalau dia bukan produk satu, dia akan kasih jawaban false. Oke, karena saya nggak men-specify apa value false-nya. Dia akan secara otomatis mendapatkan false. Nah, kalau udah kayak gini ya teman-teman, ini sama seperti tadi. Kita bisa bungkus rumus ini dengan rumus average.
Oke, karena rumus average akan mengignore yang false dan dia hanya akan mengambil rata-rata yang ada angkanya. Jadi saya enter dan saya akan dapatkan 60,54. Jadi kita copy rumusnya, kemudian kita masuk ke rata-rata dan saya paste, enter. Saya akan dapatkan jawabannya. Jadi kita tinggal double click dan jawabannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan di enter, tapi teman-teman control shift enter kalau teman-teman nggak pakai Excel 365. Oke? Nah kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir kalau kita nggak mau pakai control shift enter, kita bisa menggunakan rumusan produk. Sebetulnya yang dimaksud dengan rata-rata ya teman-teman ya. Rata-rata itu adalah adalah sum dibagi dengan count, betul ya? Jadi total penjualan dibagi dengan berapa kali sih dia dijual. Jadi intinya kita tinggal menggunakan rumusan produk untuk mencari yang pertama sum totalnya, dan yang kedua mencari tahu berapa kali dia dijual, berapa kali dia ada transaksinya. Jadi yang pertama untuk membantu saya akan gunakan rumusan produk. Rumusan produk. Ini adalah penggunaan rumusan produk yang advance, yang keren banget, karena kita bisa menjumlahkan sesuai kriteria yang kita mau. Jadi yang saya lakukan di sini, saya akan buat kriteria yang pertama. Yang pertama adalah saya mau cek nih data produknya. Kita press F4 dan saya akan cek apakah dia sama dengan produk 1. Kita bisa intip rumus ini. Saya akan highlight total semua rumusnya dan saya akan gunakan F9. Jawabannya adalah true, 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 true ya. Kemudian sisanya false. Artinya apa? Produk 1 ini itu sama dengan produk 1. Jadi ini true, 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 true ya. Dan sisanya karena bukan produk 1 dia menghasilkan false. Untuk kembali ke rumusnya saya akan gunakan undo. Kemudian saya geser sedikit. Kemudian yang saya lakukan sekarang, saya akan mengalihkan ini ya, mengalihkan dengan datanya. Dengan data dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya enter dan saya akan mendapatkan totalnya 1454. Kita cek ya. Kalau saya totalkan, lihat kursor saya, totalnya adalah 1454. Jadi apa yang terjadi? Dia akan menjumlahkan data yang sesuai selama ini adalah produk 1. Jadi ini adalah sumnya nih teman-teman. Ini adalah sumnya. Sekarang kita mau cari countnya. Mau cari berapa? Dan kita tahu ya, ini sebetulnya kalau kita blok semua, terjadi 24 transaksi. Di bagian kursor saya, teman-teman bisa lihat ada 24 transaksi. Tapi bagaimana caranya menghitung dengan sum product? Jadi saya akan gunakan lagi sum product. Kita akan ulangi cara yang sama. Kita bilang ke Excel checking ya ini semua ya. F4. Apakah dia sama dengan produk 1? Produk 1. Kalau iya, saya mau, ini kita kalikan dengan kriteria yang kedua. Apa kriteria yang kedua? Saya mau ambil semua data yang terjual selama dia lebih dari 0. Jadi kriteria yang pertama adalah dia akan ambil dulu nih mana yang produk 1. 1 ini true, ini true, ini true, ini true. Sisanya false. Kemudian ini juga akan dicek sama Excel atau dengan sum product mana yang lebih dari 0 dan semuanya itu true ya. Semuanya true. Jadi apa yang terjadi? Excel akan mengalihkan teman-teman. Jadi ini kalau tadi kita lihat ya, ini adalah 1, 1, 1, 1 dan ini semuanya 0 ya, karena false. Ini 1, ini semuanya 1, semuanya 1 karena semuanya lebih dari 0. Jadi dia akan mengalihkan. Ini 1 dikali 1 menghasilkan 1. 1 dikali 1 menghasilkan 1 dan X dan sum product akan menjumlahkan. Dan ini semua ada 24 transaksi. Jadi ini semua setiap sel adalah 1, 1, 1, 1 dan Excel akan menjumlahkan semuanya sehingga menjadi 24. Jadi itulah alasannya kenapa bisa mendapatkan 24 ya. Dan berarti teman-teman, sekarang saya bisa copy rumus ini. Saya copy rumus ini, saya paste di sini. Kemudian saya ini saya kunci dulu teman-teman, saya kunci dengan F4. Kemudian saya enter dan saya akan mengopi rumus yang di sini sekarang. Karena ini adalah pembaginya. Jadi ingat ya, rata-rata adalah sum dibagi dengan sum dibagi, atau saya tulis di atas ya teman, dibagi dengan total count-nya. Saya enter dan saya akan mendapatkan jawaban yang sama, 60,54, dan kita copy ke bawah dan sekarang jawabannya konsisten. Jadi ini rumus
Ini adalah persoalan rata-rata atau average yang sebenarnya above average nih. Oke, karena kita bisa banget tertipu dengan menggunakan average ifs yang menghasilkan value, atau menggunakan average if yang lebih parah nih. Dia akan menghasilkan angka, tapi jawabannya belum tentu benar. Oke, jangan gunakan manual teman-teman, karena ini akan sangat makan waktu. Jadi saran saya kalau teman-teman menggunakan Excel 365 harus pakai average filter, atau kalau nggak pakai 365, teman-teman bisa menggunakan Ctrl Shift Enter, atau kalau nggak mau Ctrl Shift Enter, kita bisa menggunakan sum product dengan mengerti bahwa sum product adalah bisa digunakan untuk mendapatkan rata-rata kalau kita ambil total dibagi dengan count. Oke, semoga bermanfaat. Oke, see you in the next video.